Hai guys, saya Denny AJD, drummer Voodoo Band yang juga pelatih nembak dan pemerhati senjata api. Saya juga penulis tetap di majalah Menembak Perbakin. Kali ini saya akan membahas beberapa movie mistake Hollywood yang melibatkan penggunaan senjata api. Oke, jadi nggak jaminan loh kalau film Hollywood yang notabene ada film barat penuh dengan penggunaan senpi dan bebasnya membeli senpi segala macam, menggunakan senjata api dalam filmnya benar. Jadi belum tentu guys. Saya menemukan film yang bagi saya cukup menarik. Ini jadi video perdana yang akan saya bahas adalah judulnya Falcon Rising. Jadi di adegan yang jagoannya pengen bundir dengan senjata revolvernya, sepertinya ya menurut saya adalah senjata Smith Wesson model M29 kalau nggak salah, karena dari bentuk laras, dari ukuran atau size-nya, terus juga untuk rilis silindernya itu adalah Smith Wesson M29 atau model 29. Nah, bagi teman-teman yang nanti melihat videonya bareng dengan saya, jika ada yang menemukan juga kesalahannya, silakan komen. Oke, kalau bisa videonya di post dulu, komen dulu, dan kita mix and match apakah sesuai dengan menurut pandangan saya. Oke, kita tonton bareng filmnya. Oke, ini si jagoannya naruh peluru di sloki minumannya, terus dia minum minumannya tapi pelurunya ditaruh di mulut. Oke, dia ambil senjata Smith Wesson M29, dia keluarin pelurunya dari mulutnya. Oke, dia masukkan. Mungkin di sini aja teman-teman udah menemukan ada satu yang menjanggal. Oke, nggak apa-apa, komen aja. Oke, pindahin tangan. Apakah senjatanya akan meleduk? Alias dia kan main Russian roulette gitu kan. Ya, oke, tentu tidak. Nah, menurut pandangan saya ini agak apa ya? Mungkin orang yang awam melihat akan, ketika melihat ini akan yang merasa tegang dan everything gitu kan. Tapi ketika saya melihat di adegan sebelum dia narik trigger pun, di adegan dia bersiap-siap, saya udah tahu ya ini mah nggak bakal terjadi apa-apa gitu. Oke, sekali lagi bagi yang tahu silakan komen sebelum saya kasih tahu. Oke, udah ya. Oke, pertama, saya ingat dulu. Pertama dia masukin pelurunya ke gelas slokinya gitu kan, pelurunya. Oke, itu hal pertama banget yang menurut saya udah rada ngaco di situ adalah dia menggunakan revolver Smith Wesson M29, which is itu 44 Magnum. 44 Magnum itu sekitar, kalau ukuran milimeter kalau nggak salah ya itu 11 point something milimeter, saya lupa pastinya. Jadi kaliber itu ada dalam hitungan inci, ada hitungan mili. Oke, kalau hitungan incinya 0,44 Magnum itu sekitar 11 point something milimeter. Oke, diameter pelurunya. Sedangkan peluru yang dia masukin ke sloki minumannya itu adalah peluru 9 mm parabellum rimless. Rimless apa? Jadi itu pistol untuk senjata otomatis, bukan untuk revolver. Kalau revolver 44 Magnum, 357 Magnum, 38 Special itu belakangnya ada rimnya, jadi dia bagian belakangnya agak lebih besar sedikit. Kenapa? Agar itu menjadi dudukan peluru untuk
terhadap silindernya. Kalau nggak ada rimnya ya dia bakal molos. Oke, bisa aja emang revolver ada aja emang yang menggunakan 9 mm parabellum, tapi bukan Smith & Wesson M29. Itu satu. Terus kedua, revolver yang menggunakan peluru 9 mm harus menggunakan ada kayak mount clips khusus agar bisa pelurunya duduk manis di silinder. Tanpa itu pelurunya akan molos. Oke, itu satu. Terus next step dia masukin pelurunya yang dia keluarin dari mulut gitu kan. Mungkin kalau awam ngelihat, oh nggak pantas, nggak meledak karena pelurunya dimasukin air terus diemut. Nggak, peluru tuh anti air gitu kan, untuk beberapa waktu yang lama peluru anti air. Jadi peluru walaupun direndam, direbus segala macam pasti tetap meleduk. Oke, jadi yang saya menemukan justru ketika dia masukin pelurunya ke silinder, ke silinder senjata. Bagian pantat peluru kan ada namanya primer. Primer itu adalah detonator agar pelurunya meledak full, mesiu pelurunya meledak, projektilnya keluar. Nah, detonator itu, primernya harusnya dalam keadaan flat. Itu artinya peluru yang belum pernah digunakan. Nah, yang dia masukkan primernya udah kentok. Berarti itu adalah peluru yang sudah ditembakkan. Jadi peluru yang sudah ditembakkan ya tinggal selongsongnya doang. Terus atau mungkin pelurunya dicabut dulu, tinggal selongsong ditembakkan, dimasukin lagi pelurunya. Jadi itu adalah standar lah film-film Hollywood untuk supaya untuk keamanan semuanya, kru dan everything. Jadi dia menggunakan peluru yang sudah digunakan, ya which is sampai jelek gak bakal meledak karena primer sudah nggak ada bahan peledaknya, udah nggak ada mesiunya, mungkin projektilnya tetap. Tapi ketika diklik, nothing happen. Jelas terlihat di gambar ini. Itu 2 ya. 3, movie mistake-nya adalah ini berbarengan ya. Jadi pertama ketika silinder diputer, revolver zaman sekarang ya, maksudnya double action, itu nggak ada suaranya guys. Jadi nggak. Oh, it didn't make a clicking sound. Yang bunyi ker itu biasanya revolver zaman cowboy 1865 something. Jadi kalau emang revolver kita lepas, kita buka silindernya, kita puter itu hanya gitu, nggak ada suara. Itu tipikal Hollywood, kalau diputer ada suaranya. Saya nggak ngerti kenapa. Ya biar keren aja kali ya. Itu 3 deh. 4, kenapa juga pelurunya nggak meledak, senjatanya juga nggak meledak. Jadi gini, revolver itu ketika kita masukin peluru, dia itu gravity fed. Jadi harus ngadep ke bawah baru kita masukin pelurunya. Kalau kita ngadepin ke atas terus kita masukin pelurunya, itu molos lagi guys, jatuh lagi. Jadi masukin peluru terhadap silinder itu nggak keras, itu sangat loose. Jadi intinya di film ini ketika dia load, ngadep ke bawah, terus dia ke atasin, terus dia puter silindernya. Alhasil apa? Harusnya pelurunya jatuh semua. Jadi emang nggak pernah ada peluru di dalam senjatanya. Ya nggak heran ketika dia klik, there's nothing happen. Terus apa lagi ya? Kalau masalah finger of trigger, saya merasa ada yang mengatakan tadi fingernya masuk ke trigger. Ya itu standar lah itu. Jadi saya nggak tahu nih film low budget atau enggak gitu. Tapi biasanya film low budget emang penggunaan senjatanya ngasal, ada yang triggernya masuk lah segala macem, laras kemana-mana, everything. Cara megangnya tikap, gitu kan, bukan begini, everything. Apakah yang saya sebutkan termasuk dari perkiraan kalian? Ada di komen. Kalau masuk semua atau mungkin menemukan ada lagi yang lebih dari apa yang saya pandang atau apa yang saya nilai, hebat banget.
Itu dulu guys, kita lanjut nanti ke film yang lain. Sampai jumpa lagi.